Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Obrolan Budaya dari Nunukan Perbatasan Indonesia dengan Tawau Malaysia. Saya Wina Dewiana kembali menjumpai Anda dalam Obrolan Budaya edisi kali ini. Hari ini pembahasan kami dalam obrolan budaya akan mengajak Anda untuk lebih mengenal aksesoris, sesingal, dan selendang dadai darah dari suku Tidung. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net ya, dapat Anda lihat saat ini kami sudah bersama narasumber kami akan kami perkenalkan langsung untuk Anda. Yang pertama ada pengembang seni dan budaya suku Tidung. Di Nunukan ada Bapak Harrison SPD. Selamat malam Pak Harrison. Iya, selamat malam Mbak Di. Kabarnya hari ini seperti apa nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, dan kemudian ada owner sesingal Nunukan, ada Ibu Sujina. Ibu Sujina, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di RRI Nunukan. Dan yang ketiga pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ada narasumber kami pemangku adat suku Tidung di Binusan, Bapak Kahar Uking. Pak Kahar, selamat malam. Selamat malam. Sehat hari ini Pak Kahar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan pendengar, siaran kami ini tidak hanya dapat Anda dengarkan melalui radio saja, tapi juga Anda dapat menyaksikan kami langsung melalui RRI Net dan juga bisa Anda akses melalui UCTV dan juga RRI Playgo. Baik, dan kami langsung saja ya topik yang akan disampaikan dalam obrolan budaya RRI Nunukan kali ini kami sebutkan kembali adalah mengenal aksesoris sesingal dan selendang dadai darah dari suku Tidung. Saya ke narasumber kami, ada pengembang seni dan budaya suku Tidung Nunukan, Bapak Harrison SPD. Mungkin bisa nih dijelaskan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net terkait aksesoris sesingal dan selendang dadai darah dari suku Tidung ini. Nah, kita ingin tahu nih terlebih dahulu apa itu sesingal dan selendang itu yang mana tuh Pak Harrison, mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang pertama kami sampaikan kepada para pendengar maupun pemirsa yang melihat siaran ini secara langsung, untuk aksesoris terkait penggunaan sesingal dan selendang dadai darah dari suku Tidung yang ada di Borneo khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan. Sesingal ini dikatakan sebagai salah satu seni lipat masyarakat tradisional suku Tidung yang berbentuk ikat kepala, di mana sesingal ini bisa juga disebut sebagai bagian dari kelengkapan pakaian adat yang biasa dikenakan oleh para tetua adat atau suku Tidung. Dan untuk penyebutan sesingal ini biasa dikenal dengan Utokno Benawat de Sesingal. Jadi artinya itu merupakan ungkapan yang hadir di tengah masyarakat suku Tidung yang berarti kepalanya harus selalu diikat dengan sesingal. Jadi sesingal itu adalah salah satu aksesoris ikat kepala yang secara dahulu mungkin dari para tetua kita, leluhur yang nenek moyang kita sebagai warisan budaya. Dan makanya melalui siaran ini kita sebagai bentuk ajang untuk mempromosikan. Jadi bentuknya juga banyak. Nanti akan kita gali sepenuhnya nanti dengan owner yang punya. Tapi intinya untuk sesingal itu bukan hanya dari bentuk, kemudian dari kelebihan dari mungkin kekuatan daripada warna ya. Itu juga menyatukan penggunaan dari warna, kemudian siapa yang menggunakan itu juga ada. Kemudian untuk selendang dadai darah, ini adalah dikenal dengan piok. Piok itu atau dikenal dengan pemikat atau daya tarik. Jadi artinya bagi siapa saja yang memakainya, maka dia akan disenangi, maka akan dia
disayangi dan akan diterima oleh setiap orang. Mungkin itu untuk sedikit untuk pengenalan sesingal dengan selendang Putri Dadedara. Baik, Pak Harrison, sebelum kita membahas lebih jauh ya lagi terkait aksesoris selendang dan sesingal ini. Nah, sebelumnya atau terdahulu apakah aksesoris ini juga merupakan aksesoris wajib begitu atau hanya sebagai pelengkap atau hiasan saja yang digunakan dari suku Tidung ini? Iya, di awal tadi sudah saya mengatakan bahwa ini adalah warisan budaya. Jadi ini wajib bagi yang masuk dalam garisan keturunan, yaitu apakah dia para raja, kemudian atau bagian dari garis keturunan para raja. Jadi bagi masyarakat umum juga itu ada. Jadi ada penggunaannya. Kalau dikatakan tadi misalnya wajib atau tidak, dan itu wajib karena sebagai bentuk dari diikat ya, kepala kita itu diikat untuk sebagai pemikat daya tarik. Jadi ketika orang melihat kita itu akan kelihatan ada chemistry-nya bilangnya orang. Jadi ada aura seperti yang berarti dipancarkan. dari suku Tidung ya generasi penerus juga ini wajib punya sesingal sama selendang ini begitu ya Pak Harrison? Iya. Karena ini juga wajib digunakan ya. Wajib digunakan. Baik, siap. Saya ke narasumber kita, pendengar ada Pak Kahar ya. Pak Kahar melihat sejauh ini apakah aksesoris dari suku Tidung ini hanya sesingal dan selendang ini saja atau masih banyak lagi aksesoris lainnya namun jarang diketahui banyak orang begitu Pak Kahar. Silakan. Ya, sebenarnya perlu saya jelaskan juga selain sesingal dan tanda darah ini sebenarnya terus terang masih banyak aksesoris yang lain yang bisa kita kenal seperti baju ya, baju selain baju yang kayak saya pakai ini ada lagi baju yang disebut teluk belanga, itu kayak modelnya kayak jas juga gitu kan. Nah, cuma dia ndak punya aksesoris seperti ini, namun dia pakaian-pakaian kain-kain biasa gitu kan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuannya katanya baju kurung, itu modelnya, itu aksesoris orang-orang tua dulu yang dikenal. Dan kemanapun acara atau baik itu ada acara maupun tidak, sebenarnya terus terang pakaian baju teluk belanga itu memang senantiasa dipakai gitu. Baik, kalau teluk belanga ini maksudnya satu paket begitu Kak Pak Kahar? Ya Iya. sudah sama selendang dengan sesingalnya, Iya, bajunya lengkap. satu paket. Baik, terima kasih Pak Kahar. Dan pendengar kita ke narasumber kami berikutnya ada owner sesingal yang ada di Nunukan ya, ada Ibu Sujina. Nah, Ibu Sujina menjadi salah satu owner aksesoris adat Tidung di Nunukan. Apakah ini kita ingin tahu juga nih merupakan sampingan penghasilan begitu atau ibunya memang fokus untuk memperkenalkan budaya di antaranya aksesoris ini? Bu Sujina silakan. Ya, kalau sebenarnya dari awal kan kita belum, terus terang saya belum mengenal begitu sesingal. Tapi karena kemarin kita di waktu Irau, di situ kita mulai mengenal sesingal. Jadi mungkin itu kalau bagi saya kemarin itu ya mungkin ini kita sambil namanya apa bisnis atau sambil memperkenalkan budaya kita suku Tidung, yaitu melalui sesingal kan, sambil memperluaskan bahwa sesingal itu ya, yang bentuknya untuk suku Tidung tuh ya bentuknya seperti begini. Ya mungkin ya ini mungkin bisa juga dipakai untuk siapapun yang berminat. Ya mungkin itu sekalian juga untuk untuk menambah pendapatan keluarga gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa Penambah penghasilan, menambah penghasilan dan lebih maju ke depannya lagi gitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net ya, saat ini dapat Anda lihat juga langsung untuk aksesoris sesingal dan juga selendang yang kami maksud ya. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda juga, sesingal sudah tersusun rapi, kemudian juga selendangnya. Nah, nanti kami akan bahas lebih mendalam lagi karena sesingal ini selain sebagai pelindung kepala, aksesoris pelindung kepala, namun juga punya banyak sekali arti. Begitu juga dengan selendangnya ya. Untuk Anda
dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami dalam program Obrolan Budaya. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Arjun, main yuk. Sana-sana. Tapi corona ya? Kenapa ya? Gara-gara corona, aku dan teman-teman tidak boleh ke sekolah. Sekarang, gara-gara corona lagi, teman-teman tidak boleh main sama aku. Corona. Sini bantu Bapak kibarkan bendera. Siapa? Indonesia. Aldi, ayo. Airku, tanah tumpah darah. Kami memang harus berjarak, harus waspada, harus kuat dan sabar. Tapi aku yakin Indonesia tidak akan pernah menyerah dan tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, balik lagi masih bersama kami dalam obrolan budaya dari RRI Nunukan ya. Kita masih membahas ini terkait mengenal aksesoris sesingal dan juga selendang dadai dara. Nah, pendengar, kita masuk ke pembahasan materi. Saya kembali ke Bapak Harrison ya. Apakah sesingal dan selendang ini bisa digunakan di acara-acara tertentu saja begitu Pak? Misalnya acara ada upacara ataupun perkawinan saja, atau boleh nih di mana saja acara-acaranya? Pak Harrison silahkan. Oke, untuk penggunaan sesingal ini kalau secara kebermanfaatan dan fungsinya sebenarnya boleh dipakai setiap hari boleh. Jadi dengan catatan yaitu tadi ada penggunaan yang ibaratnya khusus sesingal yang digunakan pada acara adat, kemudian ada sesingal yang digunakan pada acara perkawinan atau hitanan, kemudian atau upacara-upacara tamu kenegaraan atau tamu daerah, pimpinan daerah. Tapi sebenarnya kalau secara prinsip seperti yang untuk di pakaian adat itu biasanya karena kita ini kan sudah pergeseran budaya. Terkadang ada beberapa mungkin orang karena saking suka dan senangnya, jadi kita mengapresiasi. Jadi terkadang ada yang menggunakan itu tidak pada penempatan. Nah, contoh, tidak mungkin kan pakai sesingal pakai celana pendek. Nah, itu yang Menghormati juga ya, sebenarnya nih gitu ya Pak Harrison. Jadi mungkin bagi kita agak rancu, tetapi kalau seandainya kita tidak mensosialisasikan penggunaan itu tadi, maka mungkin terkesannya aneh. Jadi makanya saya katakan bahwa kapan itu digunakan sesingal, sebenarnya setiap waktu, setiap event apa saja itu sebenarnya bisa. Tergantung dari kita yang menempatkan. Tetapi kalau misalnya pada saat upacara adat, berarti gunakanlah sesingal yang mungkin memang kita khususkan untuk itu digunakan pada saat untuk pakaian adat. Baik, Nah. dan pendengar pemirsa RRI Net, kalau kita lihat di Nunukan ya, kalau ada upacara besar seperti itu ya, ada upacara adat, memang menggunakan para tokoh menggunakan sesingal dan selendang ini begitu ya Pak Harrison, lengkap begitu. Iya, sebagian ada yang menggunakan namanya ini songkok atau peci itu. Itu Dia beda lagi sama hampir fungsinya sama, tetapi bukan disebut sebagai sesingal. Jadi hanya penyebutan. Kalau orang dahulu apa ya namanya? Dia menutup itu kan biasanya seperti orang Timur Tengah. Itu awalnya kan seperti orang Timur Tengah itu kan suka berserban, menutupi. Tetapi karena kalau saya membaca dan menurut cerita orang-orang tetua kita dahulu, bahkan itulah yang dikatakan sesingal. Nah, jadi yang mungkin yang seperti yang di depan ini, yang dibuat oleh Ibu Sujina, yang seperti yang saya pakai ini kan termasuk sudah bagian aksesoris pengembangan. Jadi pengembangan, jadi bentuknya tidak terlalu kaku, seperti ada pakem yang memang harus digunakan oleh para tetua, enggak. Jadi kalau mungkin orang dahulu itu biasanya dia tertutupi antara bagian kepala, utok kepala ini kan harus ditutupi sebenarnya. Nah, jadi
fungsinya bukan hanya dipakai untuk aksesoris, tetapi boleh juga dipakai pada saat kita sholat. Sholat itu kan biasanya tidak perlu lagi kita mencari ini Songkok, ya. Jadi dia langsung fungsinya bisa di situ. Mungkin nanti lebih banyak menggali lah kepada orang-orang tua kami, karena kami sifatnya di tim pengembang seni dan budaya suku Tidung yang ada di Nunukan. Saya juga membawa contoh bukan hanya pemilik daripada sesingal yang di Nunukan, kita juga mengembangkan ke beberapa mitra kita yang ada di Nunukan, salah satunya Tyler Yayarinjani. Nah itu ini ada sesingal yang sudah diinovasikan dengan menggunakan batik khas Lulanta Tibu. Nah ini perpaduan ya, ya, Pak, perpaduan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat model mungkin agak berbeda. Tetapi tinggal pengembangannya saja. Tetapi apa fungsinya sama, mengikat kepala. Nah, tetapi kalau untuk tergantung dari orang yang minatnya dan akan kesukaannya terhadap sesingal itu, kita lihat lagi. Begitu. Baik, baik Pak Hirson, terima kasih. Dan pendengar pemirsa RRI Net, ya kita sudah mengetahui nih sesingal itu apa ya, sebuah pelindung kepala, alat yang bisa Anda lihat di depan kami. Kemudian juga selendang, ini digunakan siapa di acara wajib atau bagaimana. Nah, kita penasaran nih, sebenarnya dua aksesoris ini punya arti enggak? Misalnya filosofinya seperti apa juga? Saya ke Pak Kahar. Pak Kahar mungkin bisa silakan filosofi dari dua aksesoris ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya terus terang yang perlu saya bahas masalah dadai dara. Kalau dadai dara itu sebenarnya nenek moyang orang Tidung itu dahulunya Selendang itu istilahnya, ya. selendang dadai dara ini. Itu kalau kami katakan berdewa gitu kan. Istilahnya ada dewa-dewa yang turun dari langit gitu kan, istilahnya masuk ke tubuh orang-orang tua dulu. Kemudian dadai darah inilah yang dipakai mengobat gitu. Karena di ujung dadai darah ini ada tergambar 7 putri. Nah, jadi ini yang dipakai mengalai untuk mengobati pasien yang sakit gitu, keluarga yang sakit. Ya karena dulu juga dokter sudah belum ada gitu kan. Jadi sehingga kita menggunakan hal-hal yang gaib lah begitu. Nah, bahkan di suku Tidung itu sebenarnya terus terang sampai hari ini juga ritual kepada makhluk gaib itu tetap kami Masih ada ya Pak masih Kahar? ada gitu. Tetap kita lestarikan. Nah, berkaitan dengan sesingal, karena zaman sekarang ini kan sudah zaman teknologi, sehingga terbuatlah seperti ini. Kalau di nenek moyang kita dulu dia kain lepas saja gitu. Nah, begitu mau dipakai dililit di kepala langsung jadi. Baik. Nah, kalau sekarang ini kan kita tinggal pasang gitu ya. Lebih dibuat simpel begitu ya, Ya. praktis untuk langsung digunakan ya Iya, Pak Kahar. karena dulu kan mesin jahit tidak punya gitu kan. Nah, jadi sehingga kain itu kain lepas saja. Tapi ahli memang begitu dia mau pakai langsung lilit ke kepala langsung jadi kayak begini juga. Baik, baik. Pak Kahar, saya dapat informasinya juga, sesingal itu dulu bukan saja dipakai bila ada pertunjukan begitu, pada saat memburu begitu ya, ke laut begitu, orang-orang juga pakai sesingal karena fungsinya bukan cuma pelindung kepala begitu ya Pak Kahar ya. Ya, kalau orang tua-tua dulu sebenarnya nenek moyang kami dulu terus terang kayak yang disebut Pak Irison tadi, seperti songko atau peci gitu kan, itu kan langka masih dulunya. Nah, yang sering mereka gunakan adalah sesingal ini tadi. Pokoknya tidak mengenal waktu. Ya, sebagai pengganti songko itu tadi. Dan ada satu lagi aksesoris orang Tidung, kalau orang tua-tua dulu itu digunakan pada saat mendayung perahu begitu kan, kalau mau nyebrang laut dan memikul beban yang berat. Dijadikan kantong gitu ya Pak Kahar? Bukan. Itu untuk apa? Untuk memelihara kesehatan pinggang yang dinamakan kandit itu. Kandit itu terbuat dari kain juga. Kalau dulu, cuman sekarang ini kan istilahnya sudah zaman modern.
semua kita tinggalkan karena obat sakit pinggang ada dari tablet Sudah ada, gitu kan. iya. Kalau dulu nggak ada. Baik. Dan pemirsa RRI Net juga pendengar RRI Nunukan ya, tadi juga disampaikan sesingal ini kalau zaman dulu ya bukan seperti ini yang langsung bisa digunakan, lebih praktis, tapi kalau zaman dulu itu kain lepas. Dan informasinya juga kain lepas ini kalau misalnya berburu bisa dijadikan kantong untuk dimuat begitu ya Pak Kahar ya, buruannya hasil tangkapan gitu ya. Iya, betul. Jadi lebih banyak fungsinya kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya tidak mungkin ya ini bisa. Ya begitu ya Pak Kahar ya. Iya, betul. Tapi tidak menghilangkan makna filosofinya. Iya, betul. Ya, baik. Dan kalau kita lihat ya sesingal ini Pak Kahar dia kan seperti ada piramid begitu di ujungnya. Ini apakah harus kalau digunakan juga harus sebelah kiri atau sebelah kanan atau seperti apa pemakaiannya nih? Nah, sebenarnya kalau orang Tidung itu mengatakan ini tanjak ya, tanjak singal. Jadi untuk dipakai seharian itu posisi ininya harus di sebelah kanan. Nah, kemudian kalau memang ada tujuan-tujuan tertentu itu bisa kita putar. Kalau dia ke tengah, maksudnya di tengah dahi ini kan istilahnya itu persahabatan, dan di kiri itu kalau orang Tidung itu beseruan, tapi kalau bahasa Indonesianya kan mau meminang. Melamar gadis gitu ya Pak Kahar? Iya. Kemudian kalau dia dibalik ke belakang, ini persiapan untuk perang. Iya. Jadi jangan salah menggunakannya Iya, gitu ya Pak betul. Kahar ya. Kalau digunakan berbalik belakang terus tujuannya untuk melamar gadis, Ke kiri dia. oh gitu. Ini salah nih kalau gitu ya, kalau balik Iya. belakang ya. Baik, Kalau beliak baik. dibalik ke belakang itu siap perang. Gitu. Iya. Baik Pak Kahar, terima kasih. Dan berikan itu tadi penjelasan ya terkait filosofinya dari selendang, kemudian juga sesingal ini. Ternyata ukiran-ukiran indah dari selendang yang bisa kita lihatkan bersama ini ada makna tersendiri. Tadi juga disampaikan bagian bawahnya sendiri aja ada menggambarkan 7 bidadari, pendengar seperti itu ya. Baik, saya lanjut ke narasumber kami, ada Ibu Sujinah ya. Terima kasih untuk Pak Kahar, untuk Ibu Sujinah. Sebenarnya bahan baku untuk pembuatan sesingal ini didapatkan dari mana Bu? Masih dalam Pulau Nunukan saja atau harus nih kerja keras begitu mendapatkan dari luar pulau, seperti apa? Kalau untuk bahan kita ambil dari Nunukan aja, karena bahan-bahannya juga masih ada di Nunukan seperti kain. Cuma yang di dalam kita kemarin ya pertamanya kita masih cari di Nunukan masih ada, tapi lama kelamaan habis nggak ada, jadi paksa kita cari di luar. Kita harus Biasanya pesan didapatkan di mana tuh kalau harus dari luar? dulu. Kita pesan online dulu. Soalnya memang ada di Nunukan juga, cuma dia beda. Kalau yang di Nunukan kemarin kita kan cuma yang sudah jadi, cuma dia agak pendek, lagi pula tipis kan, kayak itu kalau sudah terlipat dia patah. Jadi kita harus mencari yang lebih kuat lagi supaya lebih tahan kalau dipakai. Nah, kalau untuk kainnya kita tergantung kita di sini. Di sini masih banyak persediaan kain. Cuma kalau misalnya kemarin ada yang dari luar, dari daerah lain yang mau yang batik dari daerahnya dia sendiri, dia bawa kain sendiri dan kami yang buat kan gitu. Baik, artinya sesingal dan selendang ini dibuat sendiri begitu Bu? Iya, kalau untuk sesingal ya saya buat sendiri. Kalau selendangnya? Nah, kalau selendangnya masih ada pabriknya. Masih ada Soalnya pabriknya. mesinnya ada. Didatangkan jadi begitu ya. Soalnya kita masih ada terbatas ini Ya. dengan bordirnya. Kita Baik. terbatasnya di mesinnya situ. Ukiran-ukirannya begitu ya Bu Ukirannya Sujina juga, ya. Ya, soalnya ukirannya enggak sembarang juga kan. Karena Harus- dia punya makna juga iya, tadi makna disampaikan juga. Pak Kahar ya. Jadi bukan asal ukiran saja begitu pendengar dan pemirsa RRI Net. Baik, kita lanjutkan Bu Sujina selama menjadi owner nih khususnya untuk aksesoris adat Tidung ini. Apakah pernah ada kendala begitu ditemui? Kalau sementara ini kita belum ada kendala, cuma kemarin kita waktu Wirau kemarin cuma ya terlalu banyak permintaan, jadi kita ya harus lembur. Baik, malah itu rezeki nomplok gitu ya Bu Iya, Sujina iya. ya. Baik, kalau berbicara soal minat masyarakat begitu Bu Sujina, apakah yang beli ini hanya dari suku Tidung saja atau ada juga nih dari suku lain yang ingin memiliki aksesoris ini?
Iya, kalau untuk Tusingal ini sekarang ini bukan suku kita aja, cuma yang dari suku lain juga ada, dari daerah lain juga ada berpesan. Nah, sampai sekarang juga masih ada yang pesan dari daerah luar, dari suku yang lain. Mungkin kalau yang datang kan itu pasti pengennya dari daerah Nunukan, aksesorisnya seperti apa gitu kan untuk dibawa ke daerahnya. Itu masih semua suku banyak yang berpesan. Bukan aja kita suku Tidung aja, mungkin suku-suku lain dari timur ada juga yang pesan. Dari kemarin juga ada sempat dari Bali yang datang ke kunjung ke rumah kan, karena kebetulan datang ke Nunukan dan kepingin melihat aksesorisnya Nunukan, sesingal Nunukan itu seperti apa gitu. Baik, kalau bicara soal harga ini masih terjangkau apa atau seperti apa nih Bu Sujina? Ya, alhamdulillah mungkin sekarang masih terjangkau, Masih gitu. terjangkau, Kita ya. masih ya harga-harga yang sesuai yang keadaannya kita lah. Ramah di gitu. kantong ya. Iya. Baik Bu Sujina. Nah, selain Bu Sujina membuat sendiri nih untuk sesingalnya, tadi disampaikan untuk selendangnya didatangkan jadi begitu ya. Kalau untuk baju adat Bu Sujina produksi juga, buat sendiri juga. Ya, kalau untuk baju adat yang seperti saya pakai ini masih buat sendiri ya, tapi kita masih mencari model apa lagi yang lebih menarik lagi gitu untuk kita suku Tidung. Mana tahu masih ada perkembangan lainnya. Tapi kalau untuk model awal ya kita pasti pertahankan gitu. Baik, terima kasih Bu Sujina dan pendengar juga pemirsa RRI Net. Itu tadi penjelasan ya dari narasumber kami masih terkait sesingal dan juga selendang dadai darah ini. Kali ini kita akan lebih kenal lagi karena kita akan langsung peragakan sesingal ini dan juga selendang dadai darah apabila dikenakan oleh pria dan wanitanya seperti apa. Dan tadi juga disampaikan ada ini tadi dipakainya maknanya harus kiri kanan atau belakang seperti itu ya, seperti apa. Nah, kita akan langsung hadirkan teman-teman kami, boleh mungkin silahkan masuk ya. Kita akan peragakan langsung bersama narasumber kita untuk lebih memperkenalkan sesingal dan juga selendang dadai darah ini. Mungkin bisa silakan silakan. Baik. Narasumber kami mungkin ada siapa nih yang bisa, Pak Harrison? Ya. Baik, Pak Harrison, baik, silakan. Pendengar dan pemirsa RRI Net ya, kami tunjukkan untuk Anda ini untuk cara pemakaian sesingal dan selendang wanita dan pria. Mungkin bisa diganti nih Bu Sujina, mungkin bisa ke samping saya Bu. Oh gitu, oh ya sekalian, ownernya, baik Iya, siap, ownernya. silakan. Jadi untuk penggunaan baju adat ini untuk yang pria dan wanita ini kita sebut dengan baju talulandom. Jadi talulandom itu baju yang digunakan untuk malam 3 malam. Tapi biasanya ini digunakan untuk upacara adat ya, untuk kegiatan adat resmi. Kemudian digandeng nah ini yang saya katakan. Jadi kita menginovasikan kalau yang pria untuk sesingalnya itu seharusnya temannya itu peci. Jadi songko ya, songko memang khas untuk para tetua kita dan yang menggunakan baju adat itu sebenarnya tidak sembarangan juga. Siap. Nah, kecuali memang ada untuk upacara yang memang resmi baru. Baik, mungkin Pak Kahar, mohon maaf Pak Harrison bisa duduk dulu ya. Pak Kahar duduk dulu. Oke. Mau ke tengah. Ibu Sujina mungkin bisa di samping. Iya. Ya, siap. Sini aja Bu, biar kita bisa mengatur ya Iya. untuk di layar. Kemudian untuk dadai darahnya, nah ini yang membedakan kita untuk di 4 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Nah kalau kita untuk Nunukan kita sudah akan mempatenkan selendangnya itu selendang putri dadai darah. Nah ini yang melengkapi dari aksesoris yang digunakan. Nah kemudian untuk yang wanitanya atau yang perempuannya juga ya sama. Jadi nanti kalau itu tadi dikalungkan dadai darahnya untuk laki-laki. Kalau untuk yang wanitanya yang perempuan itu diselempangkan. Diselempangkan Iya. saja, ya. Sebagai bentuk keanggunan bagi seorang wanita yang menggunakan. Siap. Seperti itu. Kemudian pengembangan selanjutnya
di kain bawah ya, bagian roknya mungkin bisa di shoot. Jadi untuk roknya itu kita juga ada ukirannya. Jadi ukirannya ya mungkin bisa maju Baik, ke sini. mungkin bisa maju. Iya. Ya. Nah, Nah, ini silakan, Pak roknya. Nah, ini payet seharusnya ada selendang putri dade darahnya di tengah sini. Tetapi ini kan namanya pengembangan ya. Jadi kami tidak mengharuskan kepada owner siapapun pemilik, apakah Ibu Sujina atau karena ini buatannya Ibu Yaya Rinjani Tyler. Jadi kami kebetulan sudah buat MOU dengan beliau bahwa silakan untuk mengembangkan, mungkin adik bisa ke belakang sini kembali, mengembangkan sepanjang itu kebermanfaatan daripada penggunaan baju ini bisa dipakai sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kalau yang dipakai Ibu Sujina, nah mungkin agak ke sini Bu. Agak ke sini Bu Ya. Sujina ya. Nah, ini sudah termasuk pengembangan inovasi. Mungkin agak diangkat sedikit Bu jilbabnya. Nah, ini. Nah, jadi kami tidak juga mempakemkan seperti baju adat yang mungkin talu landom, tetapi silakan berinovasi. Sepanjang itu tidak ibaratnya melanggar dari apa yang mungkin sudah menjadi aturan adat. Nah, jadi boleh dianukan dengan dade darah. Nah, seperti yang baju yang saya gunakan ini kan ini sebagai bentuk bahwa kita bentuk pelestarian. Jadi ketika orang sudah melihat dan memandang kita itu ada semacam daya tarik. Makanya tadi saya katakan dade darah itu piok atau pugai. Pugai itu daya tarik. Jadi orang yang melihat kita, walaupun dia sakit hati bagaimanapun, dia akan punya Terpugai-pugai gitu ya. juga gitu. Baik. Jadi maknanya gitu. Jadi kita yang menggunakan juga itu selain sebagai untuk disenangi, sebagai obat untuk diri kita. Yang penting kita itu kan sebelum menggunakan pakaian kan pasti ada niat kita untuk menutupi diri dan seterusnya. Jadi itu pengembangan yang sudah ini. Ini boleh sama Ibu Sujina langsung sebagai owner pemilik daripada Sesingal. Beliau bukan hanya sebagai pembuat sesingal, tetapi juga sudah mengembangkan satu pasang baju adat untuk anak kecil yang boleh dikatakan usia 5 tahun 6 tahun Bu ya. Itu juga sudah dipamerkan pada saat Irau ada Tidung Borneo kedua kemarin. Dan alhamdulillah ya saya juga sebagai pengembang, ayo Bu tetap semangat. Jadi kita harus menggaungkan bagaimana supaya generasi kita itu cinta budaya kita sendiri dulu. Nah, termasuk ya pakaian-pakaian ini itu kita familiarkan supaya terkesan bahwa ini bentuk kecintaan dan pelestarian kita. Mungkin baik. itu. Kalau kita lihat tadi memang bedanya kalau selendang, kalau wanita itu diselendangkan begitu ya. Ya, diselempangkan, bukan diselempangkan. diselempangkan. Baik. Kalau laki-laki Dikalungkan. dikalungkan. Iya. Nah, ini ada perbedaannya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kalau sesingalnya Pak Harrison itu maksudnya apa tuh? Iya, kalau Sebelah kanan. sesingalnya ini sama ya. Sesingal ini kan tadi penutup kepala ya. Jadi penutup kepala itu dalam apa? Kalau disebut utok no benawat de sesingal. Jadi kepalanya diikat dengan sesingal. Jadi diikat itu sebagai bentuk kegagahan. Jadi apa namanya seperti raja lah. Baik. Jadi bilangnya orang tuh kan kalau sudah pakai sesingal kan walaupun bagaimanapun ya sebagai pemikat daya tarik. Jadi Baik. dua aksesoris ini kalau kita ibaratnya menggunakannya pasti orang akan terkesan wow. Jadi seperti itu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tadi ya kami sudah memperlihatkan langsung, peragakan langsung seperti apa untuk wanita yang menggunakan selendang dadai darah dan juga sesingal digunakan prianya ya, dan juga sudah dijelaskan arti-artinya tadi sama Bapak Harrison. Kami akan kembali untuk Anda pendengar sesaat lagi, tetaplah dengarkan RRI Dudukan Pro 1 Kanal Inspirasi. Aku anak Indonesia. Aku tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa Hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru dunia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945. Ya, ayo hormat
Angkat bendera merah putih. Gerak. Anda masih bersama kami dalam program Obrolan Budaya, produksi LPP RRI Nunukan, dan juga pendengar masih topik kami ketengahkan untuk malam hari ini terkait lebih mengenal aksesoris sesingal dan juga selendang dadai darah dari suku Tidung. Baik, dan kami sampaikan juga bahwa siaran kami ini tidak hanya dapat Anda dengarkan melalui radio saja, tapi juga Anda dapat menyaksikan kami secara langsung melalui RRI Net dan bisa Anda akses melalui YouTube TV dan juga melalui aplikasi RRI Playgo. Pendengar, kami lanjutkan. Kali ini kami kembali ke narasumber kami yang pertama, ada Bapak Harrison. Ya, tadi sudah kita perkenalkan, kemudian juga kita bertanya-tanya seperti apa filosofi dan juga arti dari mungkin ukiran, juga dari sesingal ini, pendengar seperti apa. Nah, kali ini kita ingin tahu nih Pak Harrison, seperti apa nih mungkin upaya yang dilakukan seperti itu sebagai pengembang seni dan budaya suku Tidung Kabupaten Nunukan, khususnya dalam hal memperkenalkan aksesoris ini ke masyarakat. Untuk upaya memperkenalkan atau mempromosikan terkait aksesoris penggunaan sesingal dan dadai darah, ini alhamdulillah kemarin setelah ada peraturan gubernur yang dikeluarkan pada saat beliau kepingin untuk potensi daerah yang ada di Kalimantan Utara itu sudah memberikan kekuatan kepada beberapa pengrajin, dan ya kami khususnya sebagai pengembang seni dan budaya suku Tidung yang ada di Nunukan, bukan hanya dari ikat kepala, kemudian selendang putri dadai darahnya, kemudian dari baju adatnya, tetapi pengembangan yang lain juga kami sudah upayakan. Karena satu yang coba kita mempromosikan ke para tamu yang akan berkunjung ke Nunukan, yaitu pasti menanyakan apa aksesoris yang akan dibawa. Nah, dan alhamdulillah sejauh sepanjang dengan adanya dampak dari event Ira Oda Tidung Borneo Bersatu ini memberikan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat, untuk mengangkat harkat dan martabatnya orang Tidung. Ya, salah satunya tadi yaitu penggunaan dari sesingal itu. Jadi selain sebagai pendapatan ekonomi bagi keluarga, kita juga sebagai bentuk pelestariannya. Kemudian pengembangan selain itu kami juga sudah mencoba untuk mengembangkan baju kaos, dan nanti itu tinggal diinovasikan. Ini saya tunjukkan satu keunggulan kita di Nunukan, kan ada namanya Tugu Dwi Kora, dan nanti itu kita akan inovasikan yang dengan apa saja yang ada potensi yang ada di Nunukan, termasuk Batu Lemampu, air terjun, kemudian air terjun Binusan. Kemudian ada beberapa juga tempat objek wisata yang ada di Nunukan, itu kita mainkan di mana masyarakat itu lebih senang. Jadi lebih terpikat, kita membaca pasar yang coba disenangi. Jadi lebih kita nanti akan bermain ke desain tentunya dalam pengembangan kita, termasuk yang tadi sesingal. Nah, ini saya lupa. Ini sebenarnya sesingal yang mungkin satu serumpun ya dengan negara sebelah. Ini sebenarnya sesingal pemberian dari sahabat atau saudara saya yang ada di Kinabalu, Malaysia. Ya, Malaysia. Kebetulan kita kemarin silaturahmi dengan para tetua di sana. Jadi kami bertukar sesingal Nunukan dengan sesingal yang Malaysia. Sebenarnya bentuknya sama saja. Tergantung pengembangan dan inovasinya kita. Jadi bagi pengrajinnya, bagi yang mengembangkan itu tergantung dari siapa yang akan mau mengembangkan. Kemudian selain itu ada batik Tidung juga ada. Nanti mungkin di lain topik. Itu beda nanti. lagi Ya, dengan beda. ulan tadi, Bu. Beda. Insya Allah lagi. Baik. nanti kita akan launchingkan sekaligus dengan tamengnya Tidung. Kan biasa selalu kita melihat tamengnya Dayak ya, jadi perpaduan. Sebenarnya Tidung itu sebenarnya punya kekuatan juga, para pendekar kita ya, beliau seperti itu. Nah, jadi selain tadi orang tetua, jadi cukup arif dan bijaksana juga
para tetua leluhur kita yang dulu dengan pengembangan itu. Nah, coba kami alhamdulillah di tim pengembang tidung itu sudah kita menggali beberapa tetua yang ada di Nunukan, tinggal kami diberikan waktu saja. Jadi upaya yang pertama tadi sudah ya dari Pergub Gubernur itu yang sudah kita pegang. Yang kedua malah kita mengupayakan untuk mewajibkan khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan. Ya, kami sudah menggaungkan juga dengan Ibu Bupati bahwa dengan adanya Pergub itu tadi itu akan secara serta-merta sudah menjadi kewajiban setiap pertemuan wajib menggunakan aksesoris yang ada di Kalimantan Utara. Bukan hanya tidung tetapi Dayak juga. Baik, baik Pak Irsan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk perpaduan baju selendang ini warnanya 2 warna saja begitu ya Pak Irsan, kuning dan hitam. Apakah untuk pengembangannya nanti ke depan mungkin bisa lagi ini masuk warna lain atau seperti apa? Iya, saya sebenarnya ada baju kalau tidung itu kan memang untuk yang bagian yang sakral itu kan tidung tuh kuning ya rajanya. Jadi sebenarnya inovasinya boleh ke hijau, boleh ke warna merah, tetapi kita kombinasikan. Jadi makanya saya bilang tergantung orang yang menggunakan. Jadi lebih tertarik dan kesukaannya apa. Ya. Jadi mau warna apa saja sebenarnya kita tidak ada juga aturan adat harus warnanya. Cuma kalau pada saat upacara adat harus baju ini yang digunakan. Nah, itu ada keharusan. Jadi tidak sembarang. Tetapi kalau hanya kita sebagai orang tamu, ibaratnya sebagai bentuk menghadiri, mungkin boleh kita menggunakan tetapi dengan catatan itu tadi kita mungkin bertanya lagi sama tetua yang ada. Baik, karena kalau saya melihat juga begitu ya Pak Irsan ya, kalau misalnya tarian tradisional tidung begitu ada yang kadang-kadang menggunakan baju warna hijau, kemudian merah. Saya bingung nih, sebenarnya nih untuk warnanya bisa ya bermacam begitu atau tadi sudah disampaikan boleh ya. Boleh. Jadi sebenarnya makna dari beberapa warna itu kan sebagai bentuk keberagaman dan keseragaman kita khususnya rumput tidung yang ada di Borneo. Saya tidak berbicara di Nunukan saja. Kita saudara-saudara kita pun yang mungkin dari beberapa belahan yang ada di seperti di Kaltim, kemudian Kalbar, Kalteng warnanya juga hampir sama. Jadi kalau hijau itu lebih pada menunjukkan keislamannya kita. Ya, begitu hitam itu kan tangguh, kemudian merah itu berani, putih itu suci. Jadi sebenarnya dari warna sebenarnya tergantung dari penggunaannya. Jadi kalau kesukaannya tinggal kita memainkan. Jadi kalau pada saat penari biasanya dia lihat dulu ini nari apa, maunya apa, aksesorisnya apa, dia sesuaikan. Oh ini cocoknya ini. Tapi kalau tidak ada semacam daya pemikat, daya tarik, biarpun orangnya menarinya bagus, tetapi kalau pakaiannya warna pakaiannya tidak tidak sesuai, nah itu juga agak kurang serak. Pasti untuk yang punya pegiat seperti pelatih tarinya itu dia tahu, pasti dia akan bertanya kepada tetua-tetua, maksudnya orang-orang tua, pasti dia akan bertanya. Baik. Dan Pak Irsan terima kasih penjelasannya. Nanti closing kita kembali lagi ya. Namun saya ke Pak Kahar dulu. Pak Kahar, apakah setiap pemuda-pemudi generasi suku Tidung ini punya sesingal atau selendang? Atau barangkali ada yang tidak memiliki aksesoris ini begitu Pak Kahar dari suku Tidung sendiri? Untuk saat ini sebenarnya terus terang aja, kalau kita mau berbicara secara keseluruhan, baik itu orang yang udah tua ataupun anak-anak muda, memang masih banyak anak-anak muda itu yang belum memiliki. Ya karena keterbatasan kita untuk menyiapkan ini tadi gitu kan. Tapi kalau namanya di Binusan, ya alhamdulillah dapat dikatakan untuk sesingal dan dadai darah itu alhamdulillah udah memiliki semua gitu. Atau malah mungkin sesingal ini biasa dipakai hari-hari bahkan gitu ya? Enggak juga dipakai hari-hari, cuman kalau pada waktu-waktu tertentu gitu kan kita gunakan seperti acara pernikahan atau di acara-acara akikah gitu kan, ya kita manfaatkan itu. Tapi terus terang kalau kalau untuk sesingal itu sebenarnya kebetulan ya mudah-mudahan ini semua bisa
bisa berkembang leluasa lah begitu maksud kami. Karena kemarin saya sempat ke Berau, teman-teman dari Kalimantan Timur juga pada mempertanyakan, katanya ini dibuat dari mana nih? Nah saya bilang di Nunukan. Oh jadi artinya di Kalimantan Utara itu sudah vakum katanya, ini sesingal ini harus dipakai. Ya kalau kami di Kalimantan Utara, bahkan Pak Gubernurnya sendiri saya bilang sudah menetapkan pada hari Rabu kalau tidak salah ya, hari Rabu diwajibkan semua pegawainya itu menggunakan sesingal. Iya. Baik, terima kasih Pak Kahar. Saya lanjut ke Ibu Sujina. Bu Sujina, apakah mungkin Bu Sujina sendiri punya harapan begitu ya, atau barangkali keinginan kepada pemerintah daerah terkait produksi aksesoris adat ini, khususnya untuk sesingal dan juga selendang dadai darah ini? Ya, untuk harapan saya untuk pemerintah setempat atau daerah untuk ini daerah. Ya ini kan kita harus menggunakan mesin bordir, ya mungkin bordirnya itu beda dari bordir yang biasa yang manual kita biasa pakai. Ya mudah-mudahan bisa menyediakan lagi gitu ya, selain dari yang ranjani disiapkan gitu. fasilitasnya seperti itu ya Bu Sujina ya. Jadi untuk pembatik juga harapan saya itu supaya bisa seperti kita logonya Nunukan gitu ada kan, jadi kita bisa buat seperti kopri kan pas tepat di depannya begitu. Jadi ada kelihatan lambangnya kita dari Nunukan gitu. Baik, jadi memang benar-benar produksinya dari Nunukan begitu ya. Jadi supaya kita setiap ada pengunjung itu bahwa oh ini Nunukan begini bentuknya ya, dan ada juga logonya gitu. Ya baik, gitu harapan saya. Baik, terima kasih Bu Sujina. Pak Harrison, kita masuk di closing statement ya. Ini kita masih tarik kembali topik bahasan kita hari ini mengenal aksesoris. Ada 2 aksesoris ini, sesingal dan juga selendang dadai darah. Nah, kalau dari Pak Harrison sendiri seperti apa nih? Balik lagi nih untuk melestarikan dan mempertahankan budaya ya, salah satunya juga dengan aksesoris ini. Silakan Pak Harrison. Ya, untuk bagi para yang ada dan berkunjung maupun orang-orang kami yang ada di Kabupaten Nunukan, ya kalau yang belum memiliki sesingal ya diharuskanlah, kalau saya mengharuskan, kalau bukan sekarang kapan lagi orang untuk melestarikan dan memperkenalkan bahwa ya Nunukan punya ikat kepala yang punya ciri khas sebagai bentuk pelestarian orang Tidung. Jadi wajib membeli ke Ibu Sujina selaku owner yang ada di Desa Binusan Ibu ya. Kemudian ada juga sesingal dari teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Salah satunya Ibu Taylor Yaya Rinjani. Jadi ini akan ada bukan membedakan Bu ya. Akan ada setiap tangan pasti akan ada perbedaan. Nah mungkin kalau sesingal Nunukan akan berbeda dengan sesingalnya Kota Tarakan. Dan akan berbeda juga dengan kabupaten lain seperti Kabupaten Tanah Tidung. Dan ini memang kita lihat simple tetapi punya kearifan dan kreativitas yang tinggi bagi si pemiliknya. Dalam arti yang pembuat, pengrajinnya. Nah seperti yang ini Ibu Yaya Rinjani, nah ini kan kalau antara satu dengan yang lain itu pasti berbeda karena setiap tangan pasti akan berbeda. Nah, tetapi kalau misalnya kalau kita mengatakan itu kita wajibkan pakem model seperti ini tidak akan sama dan pasti juga memberikan hambatan bagi pengrajin yang lain. Nah, jadi harapan kami ya untuk para pengrajin ya tetap semangat, tetap berkreativitas, saling memotivasi untuk membangkitkan UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan, dan kami juga mengharapkan dari dukungan dari mungkin para pemangku adat untuk bisa juga menggaungkan ke masyarakat. Baik, baik, terima kasih Pak Irsan. Saya ke Pak Kahar. Pak Kahar sebagai pemangku adat dari Desa Binusan yang ada di Nunukan begitu ya. Kita baru memperkenalkan sesingal dan selendangnya ini, baru 2 aksesoris yang kita kenalkan. Nah bagaimana untuk mungkin Pak Kahar juga ingin memberitahukan kepada pendengar, pemirsa RRI-Net juga yang sedang menonton kita yang ada di seluruh Indonesia begitu ya, bahwa inilah 2 aksesoris dari suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Seperti apa Pak Kahar? Baik. Dipersingkat saja, mohon maaf Pak Kahar. Terus terang ini kan sudah dikenal banyak nih
di masyarakat Tidung itu sudah dikenal persis Sisingal dan selendang Putri Dadai Darah itu sudah dikenal semua. Namun apa yang ingin saya sampaikan di sini terus terang, ya mudah-mudahan kedepannya seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Irison dan Ibu Sujina, kedepannya bisa lebih berkembang lagi karena masih ada yang tertinggal seperti pakaian, istilahnya pakaian sehari-hari yang saya bilang tadi itu taluk belanga dan baju kurung serta yang dinamakan kandit itu tadi, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan ke depannya. Baik, baik, terima kasih Pak Kahar. Dan pendengar juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, itu tadi bincang-bincang kami bersama narasumber. Kita sudah memperkenalkan 2 aksesoris dari suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan ya. Namun masih banyak lagi sebenarnya aksesoris. Kali ini kita angkat 2 saja untuk lebih detail begitu memperkenalkan kepada dunia. Ada sesingal dan juga selendang dadai darah. Baik pendengar, sebelum saya tutup obrolan budaya RRI Nunukan ya, kali ini saya punya pantun untuk Anda. Makan amplang oleh-oleh Kalimantan, janganlah lupa untuk adik disisakan. Budaya peninggalan nenek moyang sebagai warisan, tetap pertahankan, jaga dan dilestarikan. Dari perbatasan Kalimantan Utara, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne